semuanya, kami dari kelompok 2 mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil kelas 4A Konstruksi Jalan dan Jembatan. Dalam video ini kami akan membahas tentang jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah struktur kayu dari dosen Ibu Estralita Wane, Sarjana Teknik, Master Engineering Management. Sebelum kami memulai pembahasan kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Jenis-jenis kayu di Indonesia. Pengertian kayu. Kayu adalah material alam dari pohon yang sering digunakan sebagai konstruksi bangunan. Alasannya yaitu karena kayu mempunyai sifat yang mudah dibentuk dan mudah didapatkan. Kayu sering digunakan sebagai elemen-elemen struktur pada rumah tinggal seperti kuda-kuda, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Pembagian jenis kayu. Pada dasarnya, kayu dibedakan menjadi 2 bagian besar yang dikategorikan berdasarkan jenis daunnya. Yang pertama adalah kayu daun lebar dan kayu daun jarum. Pengelompokan ini berhubungan erat dengan struktur pori-pori serta kekerasan kayu tersebut. Dalam istilah internasional, biasa disebut dengan softwood atau kayu daun jarum dan hardwood atau kayu daun lebar. Kayu daun jarum atau softwood memiliki kekerasan lebih rendah dibandingkan kayu daun lebar. Biasanya bentuk logs atau batang pohon lebih silindris karena proses fotosintesis lebih panjang. Paling mudah mengenal jenis kayu ini dari pohonnya. Akan tetapi bisa pula dikenali melalui laboratorium dari struktur serat kayunya. Adapun di Indonesia juga banyak terdapat jenis kayu lunak antara lain kayu waru. Kayu terasnya agak ringan, cukup padat, berstruktur cukup halus, dan tak begitu keras. Kelabu kebiruan, semu ungu atau coklat keunguan atau kehijau-hijauan. Liat dan awet bertahan di dalam tanah. Kayu waru ini biasa digunakan sebagai bahan bangunan atau perahu, roda pedati, gagang perkakas, ukiran, serta kayu bakar. Kayu kemiri. Meskipun dapat menghasilkan kayu yang berukuran besar, kayu kemiri dianggap terlalu ringan dan tidak awet sebagai kayu bangunan. Kayu ini berwarna keputihan dan amat ringan, serta amat mudah diserang jamur atau serangga. Kayu kemiri dapat digunakan untuk membuat furnitur, peralatan kecil, dan korek api. Kayu kemiri juga diolah menjadi papan dan kerajinan tangan. Kayu pinus. Pinus tidak memiliki kualitas tahan serangga atau pembusukan setelah penebangan. Tidak dirawat, umumnya direkomendasikan untuk tujuan konstruksi sebagai penggunaan dalam ruangan saja. Rangka drywall dalam ruangan misalnya. Kayu pinus banyak digunakan pada barang pertukangan bernilai tinggi seperti furnitur, bingkai jendela, panel, lantai, dan atap. Kayu damar. Pohon damar atau Agathis damara adalah sejenis pohon anggota tumbuhan runjung atau Gymnospermae yang merupakan tumbuhan asli Indonesia. Damar teristimewa ditanam untuk diambil resinnya yang diolah menjadi kopal. Kayu damar berwarna keputih-putihan, tidak awet, dan tidak seberapa kuat. Kayu daun lebar atau hardwood bersifat lebih keras dan lebih berat. Struktur serat kayu biasanya berbelok-belok dan sangat kuat ikatan antar pori-pori kayu. Proses pengeringan lebih lama daripada kayu dari jenis daun jarum. Kayu jati. Jenis kayu jati ini sering terkenal karena kekuatannya yang tinggi dibandingkan kayu pada umumnya. Selain itu, kayu mempunyai serat dan struktur yang indah, tahan terhadap rayap, jamur, dan serangga. Kayu meranti. Kayu meranti merah merupakan jenis kayu keras yang mempunyai warna merah muda tua hingga merah muda pucat.
Jenis kayu ini bertekstur tidak terlalu halus. Bahan alam ini sering digunakan untuk membuat multiplex yang sering digunakan untuk backcasting pohon. Meranti sangat mudah ditemui di hutan di Pulau Kalimantan. Jati dibagi menjadi 3 jenis. 1. Jati emas. Kayu jati emas merupakan jati yang paling banyak dibudidayakan oleh banyak orang. Ini dikarenakan pohon jati emas yang mampu tumbuh lebih cepat dan hidup lebih lama dari jenis jati lainnya. 2. Jati perhutani. Jati perhutani atau TPK adalah jati yang dirawat langsung oleh Dinas Perhutani. Itulah mengapa jenisnya sangat istimewa. Jenis ini membutuhkan perawatan spesial karena masa tumbuhnya yang lebih lama dan membutuhkan atensi lebih. Jati perhutani membutuhkan waktu selama 20 tahun untuk tumbuh menjadi pohon dewasa. 3. Jati rakyat. Jati rakyat memiliki ciri-ciri batang yang bengkok dan pori-pori yang padat. Masa pertumbuhan jati rakyat lebih lama dibandingkan jati emas. Kayu ini baru bisa siap ditebang dan disulap menjadi mebel mulai dari 14 sampai 26 tahun. Ciri khas jati rakyat lainnya adalah gumbal kayunya yang lebih sedikit dibandingkan jati perhutani dan jati emas. Kayu mahoni. Kayu mahoni cukup tahan terhadap serangan hama kayu dan ketika diproses seperti pemotongan atau dipaku tidak akan mudah retak dan cukup mudah untuk diamplas. Kayu ini tahan terhadap keretakan saat di-steam pada saat proses pembengkokan. Kayu mahoni memiliki ciri fisik berwarna merah pada bagian dalamnya, berpori-pori kecil, dan plain atau coraknya tidak terlalu kelihatan. Kayu sawo. Kayu sawo berkualitas bagus, tergolong kayu keras dan berat dengan tekstur halus dan pola warna yang menarik. Karena itulah disukai sebagai bahan perabot dan ukir-ukiran termasuk untuk pembuatan patung. Karena sifatnya yang mudah dikerjakan dan dipelitur. Juga memiliki keawetan yang baik, tahan terhadap serangan jamur dan serangga. Pohon sawo tahan terhadap kekeringan, salinitas yang agak tinggi dan tiupan angin yang keras. Kayu surian atau suren, Tunas sureni adalah satu jenis kayu dari famili Miliaceae yang bernilai ekonomi tinggi. Kelebihan dari kayu ini adalah teksturnya yang tidak mudah mengalami pembusukan atau dimakan rayap. Kayunya berserat putih dan agak kemerahan, halus, berurat indah dan bergaris-garis memanjang, membuat teksturnya sangat eksotis. Jadi kesimpulannya, jenis kayu terbagi menjadi 2, yaitu jenis kayu lunak atau kayu daun jarum dan jenis kayu keras atau kayu daun lebar. Jenis kayu tersebut terbagi karena kayu memiliki sifat fisik yang bervariasi serta kepadatan yang beragam. Jenis kayu tersebut juga mempunyai guna yang berbeda. Seperti kayu lunak sering digunakan untuk membuat kertas karena kepadatan dan struktur kerapatan kayunya yang sangat renggang dan mudah untuk dihancurkan. Banyak yang berpendapat kalau kayu keras dan lunak dibedakan dari daunnya. Kayu keras biasanya dari pohon berdaun lebar dan kayu lunak dari pohon berdaun runcing. Akan tetapi banyak juga yang menyangkal pendapat tersebut karena ada beberapa kayu keras yang memiliki struktur kepadatan yang renggang dan bisa jadi lebih lunak daripada beberapa jenis kayu yang lunak. Di Indonesia juga banyak terdapat jenis kayu lunak antara lain kayu waru, kayu kemiri, pinus, dan kayu damar. Beberapa jenis kayu keras yang ada di Indonesia seperti kayu meranti, kayu jati, kayu mahoni, kayu sawo, dan kayu suren.